Kebakaran sumur minyak ilegal menghanguskan 5 hektar tahura di Muara Tembesi. Aktivitas penumpang di pelabuhan LLSDP Kuala Tungkal masih normal. Warga binaan kelas 2 Jambi menggelar tadarus bersama di malam bulan suci Ramadan. Selamat sore pemirsa, hari ini Sabtu 23 Maret 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dan terbaru dari Provinsi Jambi. Dan selain 3 topik utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Nastasia Laga. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, kebakaran sumur minyak ilegal yang berada di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura di Dusun Tsunami Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi saat ini belum juga berhasil dipadamkan. Dan akibatnya saat ini ada 5 hektar hutan Tahura yang hangus terbakar. Kondisi api yang membakar sumur minyak ilegal beberapa waktu yang lalu di kawasan Tahura Dusun Tsunami Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari hingga kini belum berhasil dipadamkan. Kondisi itu disebabkan karena tingginya kandungan gas dalam sumur minyak, sehingga api sulit untuk dipadamkan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Batanghari Zamzami mengatakan, kebakaran tersebut menghanguskan 5 hektar hutan di kawasan Tahura. Meski pemerintah daerah bersama Forkompinda telah melakukan berbagai upaya pemadaman, namun usaha itu belum juga berhasil. Tak hanya itu saja, pemerintah daerah juga telah meminta bantuan kepada pihak Pertamina maupun SKK Migas untuk bisa melakukan upaya pemadaman di titik sumber api. Per hari ini, saya dapat informasi anggota di dalam, api masih menyala, dan sebenarnya kami sudah beberapa kali melakukan upaya, karena kemampuan kami untuk melakukan itu tidak bisa. Dan kalau dari yang terbakar itu sekitar lebih kurang 5 hektaran. Minimnya akses jalan yang dilalui menjadi salah satu alasan pemerintah daerah sulit dalam mengatasi kobaran api di sumur minyak ilegal. Operasional yang membawa peralatan pemadaman api sulit menjangkau lokasi karena titik api yang berada di tengah hutan. Adi Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, Polres Tebo berhasil mengungkap 2 pelaku yang tega menghabisi nyawa AH, santri Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin. Dari reka adegan yang dilakukan, pelaku terlihat memukul kepala korban dengan benda tumpul. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Intizam. Halo, selamat sore Intizam. Halo, selamat sore. Baik Intizam, seperti apa jalannya rekonstruksi yang telah digelar di Ponpes Raudatul Mujawidin Tebo? Ya, terima kasih. Baik, pemirsa TVRI Jambi, beberapa hari Polres Tebo bersama Polda Jambi melakukan penyidikan terhadap kasus santri yang meninggal beberapa bulan terakhir. Akhirnya menemukan titik terang dan sudah ada ditetapkannya 2 tersangka dalam kasus ini. Pada Jumat siang kemarin, Polres Tebo juga melakukan rekonstruksi rekonstruksi di lokasi kejadian, yaitu tempatnya di Pesantren Raudatul Mujawidin. Dalam rekonstruksi tersebut, memang dari informasi yang kami dapat, ada 40 reka adegan yang diperagakan oleh pelaku terhadap korban. Dari reka adegan yang diperagakan, memang ada beberapa adegan yang memang terbilang sadis dalam aksi pelaku terhadap korban, yaitu memukul korban menggunakan kayu di bagian area kepala korban. Memang untuk awak media pada waktu itu di lokasi kejadian memang tidak diberi kesempatan masuk
oleh pihak kepolisian karena keterbatasan. Pertama, memang kami dari awak media mencoba untuk melihat reka adegan yang digelar oleh Polres Tebo kemarin. Ternyata tidak dapat melihat secara langsung di lokasi kejadian, tepatnya di pesantren Raudatul Mujawidin. Ya. Dan kemudian Intizam, dalam kasus ini sudah berapa orang saksi yang telah diperiksa? Ya, untuk saksi sendiri dalam kasus ini beberapa hari terakhir memang pihak kepolisian bersama penyidik Polda Jambi juga sudah memeriksa 50 orang saksi, sekitar 50 orang saksi, diantaranya dari beberapa santri dan juga pengurus pondok pesantren itu sendiri, maupun juga dari pihak dokter yang mengeluarkan surat kematian di saat awal kejadian kemarin. Ya. Dan kemudian Intizam, selain dari 2 tersangka yang telah ditetapkan atas kasus ini, apakah nantinya akan ada kemungkinan ditetapkan tersangka lainnya? Ya, selain dari 2 tersangka yang ditetapkan, yaitu senior dari korban sendiri, saat ini memang pihak kepolisian masih fokus untuk mendalami dalam 2 tersangka ini, namun tidak menutup kemungkinan kalau memang keterangan dari tersangka yang telah ditetapkan ini untuk mengarah adanya tersangka baru bakal akan disampaikan oleh penyidik Polres Tebo kepada awak media nanti, dan ini akan terus didalami oleh pihak Polres Tebo agar kasus agar kasus yang terjadi di dalam beberapa bulan terakhir ini terungkap secepatnya. Baik, terima kasih Intizam melaporkan langsung dari Kabupaten Tebo. Terima kasih Intizam, selamat bertugas kembali. Informasi lainnya, saudara, menjelang arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, jumlah penumpang di Pelabuhan Kota Kuala Tungkal masih normal. Lonjakan penumpang diprediksi terjadi pada 5 hingga 10 hari sebelum Idul Fitri. Koordinator Pelabuhan Sungai LLASDP, Mike Armalina mengatakan, berdasarkan data UPT di Pelabuhan LLASDP, jumlah penumpang yang berangkat maupun datang setiap harinya masih normal. Diprediksi lonjakan penumpang akan terjadi pada 5 hingga 10 hari sebelum Idul Fitri 1445 Hijriah. Para agen pelayaran diimbau untuk tetap menjaga keselamatan penumpang dengan menyediakan jaket pelampung dan alat keselamatan lainnya di kapal. Aktivitas pelabuhan di Pelabuhan Mas Gapni sepertinya belum ada lonjakan, masih seperti biasa lah, normal. Ada yang sepi juga kayak gitu kan untuk aktivitas penumpangnya. Belum ada peningkatan untuk sampai saat ini kan. Pengelola angkutan perahu motor cepat atau speedboat, Abdul Kadir mengatakan, seperti tahun-tahun sebelumnya, lonjakan pemudik akan terjadi pada 5 hari jelang Lebaran. Pemudik tak hanya berasal dari dalam Provinsi Jambi, namun juga dari luar Provinsi Jambi. Abdul Qadir menambahkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada para penumpang, pihaknya akan menambahkan 6 unit armada speedboat. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, saudara, memasuki hari ke-11 bulan suci Ramadan kali ini, aktivitas di Terminal Alam Barajo Kota Jambi mulai ramai. Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 5 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Yogi Ramadhani langsung dari Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Selamat sore, Yogi. Seperti apa kesiapan pihak terminal jelang arus mudik kali ini, Yogi? Baik, selamat sore Siska di studio. Dapat saya sampaikan di hari ke-11 bulan suci Ramadan ini, aktivitas di Terminal Alam Barajo mulai ramai. Yang dimana banyaknya para penumpang yang berdatangan maupun pergi, baik itu dari Jambi
tujuan Pulau Jawa maupun dari Jawa ke Pulau ke Sumatera yaitu Jambi. Menurut keterangan salah satu PO yang berada di Terminal Alam Barajo mengatakan di hari ke-11 ini para penumpang belum terjadi lonjakan yang signifikan, yaitu masih di kisaran antara 20 sampai hingga 50 penumpang setiap harinya. Dan salah satu PO ini menggunakan setiap barangkali 2 armada. Selain daripada itu juga diprediksi akan terjadi lonjakan yang signifikan, yaitu di 5 hari jelang hari raya ini gitu. Demikian. Baik, Yogi, kalau dari pantauan Anda di sana, berapa jumlah penumpang di Terminal Alam Barajo sampai dengan hari ke-11 bulan suci Ramadan kali ini, Yogi? Ya, di masing-masing loket terpantau di Terminal Alam Barajo ini, para penumpang didominasi oleh penumpang tujuan Pulau Jawa, yang dimana para penumpang itu dari 20 hingga 50 penumpang setiap harinya. Baik, Yogi, berapa persen kenaikan harga tiket pada arus mudik Idul Fitri tahun ini? Apakah ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya? Baik, untuk perbedaan harga tiket untuk di hari pertama puasa hingga ke 11 bulan puasa ini masih di harga normal, yaitu 430, yang dimana harga tiket itu akan naik terjadi pada besok hari, yaitu dari Jambi tujuan Pulau Jawa di harga Rp450.000. Dan untuk di bulan selanjutnya, yang dimana memasuki 5 hari bulan Lebaran Idul Fitri, harga tiket melonjak signifikan, yaitu di harga Rp700.000. Demikian sekali. Baik, Yogi, bisa Anda visualisasikan kepada kita semua seperti apa kondisi ataupun juga pantauan Anda di Terminal Alam Barajo saat ini seperti apa? Baik, terima kasih. Untuk terpantau saat ini kondisi di Terminal Alam Barajo, yang dimana aktivitas tersebut ramainya terjadi pada pagi hari, sedangkan untuk siang hingga sore ini aktivitas tersebut mulai sepi, yang dimana para penjaga yang tergabung di dalam Terminal Alam Barajo ini akan memantau setiap kegiatan yang ada di Terminal Alam Barajo. Demikian. Baik, terima kasih Yogi Ramadhani, kontributor TVRI Jambi yang melaporkan langsung terkait seperti apa aktivitas terbaru di Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Selamat bertugas kembali Yogi, selamat sore. Pemirsa, kita ke sorotan lainnya, pemerintah Provinsi Jambi saat ini sudah mulai melakukan persiapan untuk kelancaran arus mudik Lebaran Idul Fitri, termasuk dengan mengeluarkan kebijakan bagi aparatur sipil negara agar tidak mudik menggunakan mobil dinas. Mendekati arus mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, pemerintah Provinsi Jambi mulai melakukan persiapan untuk kelancaran arus lalu lintas, sehingga tidak ada kemacetan yang terjadi di Provinsi Jambi pada saat puncak arus mudik. Sekda Provinsi Jambi Sudirman memperkirakan mobilitas masyarakat saat mudik Lebaran cukup tinggi. Terkait hal itu perlu adanya koordinasi dengan unsur terkait untuk kelancaran arus mudik nantinya. Pihaknya juga akan melakukan rapat bersama unsur Forkompinda untuk pengaturan lalu lintas. Pemerintah Provinsi Jambi juga akan mengeluarkan kebijakan bagi seluruh aparatur sipil negara agar tidak mudik menggunakan mobil dinas. Keputusan tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Ada surat edaran juga yang dibuat oleh Pak Gubernur untuk kaitannya dengan angkutan, tapi yang kita sudah kirimkan itu edaran terkait dengan untuk tidak menggunakan kendaraan dinas untuk mudik, gitu ya. Sudah ada edarannya dari Pak Gubernur yang diprakarsa oleh Dinas Perhubungan. Sudirman mengatakan persiapan arus mudik Lebaran Idul Fitri ini bukan merupakan hal yang baru, sehingga kerawanan yang terjadi pada saat arus mudik bisa diantisipasi dengan baik. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, harga bahan pokok di Pasar Tanggorajo Kabupaten Tanjung Jabung Barat berangsur turun. Salah satunya harga komoditi cabai. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris mengajak masyarakat untuk menerima hasil pemilu tahun 2024. Penetapan pemenang Capres-Cawapres pada pemilu 2024 merupakan representasi pilihan masyarakat melalui hasil rekapitulasi suara sah secara nasional yang dilakukan oleh KPU. Gubernur Jambi Al-Haris mengajak masyarakat untuk bisa menerima hasil pemilu serentak pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan legislatif tahun 2024 yang telah resmi diumumkan oleh KPU. Penetapan pemenangan pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan representasi pilihan masyarakat melalui hasil rekapitulasi suara sah secara nasional yang dilakukan oleh KPU. Hasil rekapitulasi menjadi bagian yang harus dihormati berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Jambi secara khusus mengapresiasi kinerja dari KPU dan Bawaslu daerah yang dinilai berhasil mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang baik. Al-Haris berharap terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 hingga 2029 dapat mewujudkan harapan dari masyarakat. Selain itu, Al-Haris juga berharap agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih nantinya dapat memberikan perhatian lebih bagi Provinsi Jambi dalam upaya untuk bisa mendorong percepatan pembangunan daerah. Tidak hanya Jambi kan, bahkan 36 ya. 2 kursi yang tidak kan, yang tidak menang, arti menang semua. Bagi kami adalah sejauh mana ke depan, pemerintah baru ke depan betul-betul bisa mewujudkan harapan masyarakat terhadap pembangunan Indonesia ini. Juga Provinsi Jambi tentunya. Kita berharap perhatian yang ke Jambi juga akan lebih ke depan, karena banyak yang kita butuhkan ke Jambi ini. Al-Haris mengapresiasi seluruh lapisan masyarakat yang telah menjaga situasi daerah agar tetap aman dan kondusif pasca pelaksanaan hingga pengumuman hasil pemilu 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kuota penerimaan CPNS dan P3K di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi pada tahun 2024 kali ini mencapai 3.849 formasi. Dan untuk itu pemerintah Kabupaten Sarolangun saat ini saudara masih menunggu jadwal rekrutmen dari Kemenpan-RB. Usulan kuota pengajuan penerimaan CPNS dan P3K di Kabupaten Sarolangun pada tahun ini naik 100% dibanding tahun 2023. Usulan kuota yang telah disetujui Kemenpan-RB itu terdiri dari formasi guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, dari jumlah usulan yang disetujui, Pemkab Sarolangun mendapatkan 238 kuota CPNS yang terdiri dari 50 formasi tenaga kesehatan dan 188 formasi tenaga teknis. Sementara, untuk kuota P3K dengan alokasi 733 formasi tenaga pendidik, 217 formasi tenaga kesehatan, dan 2.656 formasi tenaga teknis. Totalnya 3.849 CPNS dan P3K. Yang diusulkan? Kita mendapatkan kuotanya. Ya, sementara tahun lalu hukumannya 1.786. Naik 115% kita lihat. Tapi pada saat ini formasinya tidak hanya P3K, ada CPNS, ada untuk CPNS tenaga kesehatan dan tenaga teknis namanya. Jadi kalau rata-rata 243 orang. Saat ini, Pemkab Sarolangun masih menunggu jadwal rekrutmen CPNS dan P3K dari Kemenpan-RB. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Tanggorajo Kabupaten Tanjung Jabung Barat berangsur turun. Salah satunya harga komoditi cabai. Saat ini harga cabai merah dijual di harga Rp45.000 per kilogram dari harga sebelumnya yang mencapai Rp75.000 per kilogram. Sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di Pasar Tanggorajo Kabupaten Tanjung Jabung Barat berangsur turun, salah satunya harga komoditi cabai. Sebelumnya harga cabai merah mencapai Rp75.000 per kilogram, namun pada saat ini hanya Rp45.000 per kilogramnya.
Cabai rawit merah sebelumnya dijual di harga Rp65.000 per kilogram, namun saat ini turun di harga Rp50.000 per kilogram. Salah seorang pedagang Gira mengatakan, penurunan harga komoditi cabai mulai terjadi sejak 5 hari terakhir. Penurunan harga komoditas cabai tersebut disebabkan karena melimpahnya pasokan di tingkat agen. Meski harga komoditi cabai mengalami penurunan, namun belum berdampak terhadap jumlah pembelian. Pedagang memprediksi harga cabai akan kembali melonjak seiring akan memasuki Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, polisi akan menindak tegas pengendara yang nekat melakukan aksi balapan liar di jalan raya. Selain hukuman tilang, petugas kepolisian juga akan menahan kendaraan minimal selama 2 bulan. Saat ini petugas kepolisian berhasil mengamankan ratusan kendaraan yang digunakan pengendara sepeda motor untuk digunakan pada aksi balapan liar. Orang tua diimbau untuk mengawasi aktivitas anak guna memastikan anak tersebut tidak ikut dalam aksi balapan liar. Selain dapat membahayakan diri sendiri, aksi kebut-kebutan di jalan juga dapat membahayakan para pengendara lain. Balap liar ya, kita sudah atensi pada jajaran ya, termasuk dari Polresta. Ya, kita sudah amankan itu beberapa kendaraan bermotor. Memang atensi kita itu 2 bulan kendaraan nggak boleh dikeluarkan kalau memang sudah ketangkap itu. Jadi memang betul-betul untuk ini sangat mengganggu masalah kenyamanan ya berlalu lintas. Terutama saat berbuka puasa, orang-orang pada membeli takjil apa segala macam ya, persiapan untuk buka, sementara sebagian masyarakat terutama anak-anak muda yang tidak bertanggung jawab mereka kebut-kebutan. Nah, ini kita sudah atensi, ini ditindak tegas. Astar, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, mulai surutnya banjir di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi disambut antusias oleh masyarakat. Surutnya air genangan Sungai Batanghari itu dimanfaatkan oleh warga untuk mencari ikan. Banjir di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi mulai surut sejak beberapa hari terakhir. Mulai surutnya banjir itu disambut antusias oleh masyarakat. Dampak surutnya banjir itu dimanfaatkan warga untuk mencari ikan dengan memasang jaring ikan di genangan air. Selain ikan mas, warga juga mendapatkan ikan seluang, ikan lambak, dan jenis ikan lainnya. Ikan yang didapat ini nantinya akan dijual dan dikonsumsi untuk menu berbuka puasa. Macam-macam ya, campur ikan lambak, ikan sepat, ikan serapil itu ada juga. Ini naik ikannya sejak surut nih Pak ya? Ini sejak surut nih, ikan tuh mau keluar, ini kan kurung sini, dia mau keluar ke sana. Oh, kekurung ikan ke sungai ya. Sudah berat dari jam berapa kita ngambil panen ini? Mancing nanggul nih. Tadi jam 8 pagi tadi. Iya. Permukaan air Sungai Batanghari sejak beberapa hari terakhir mulai berangsur surut. Surutnya permukaan air sungai membuat pemerintah Kota Jambi telah menurunkan status siaga banjir dari siaga 2 menjadi siaga 4. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Wakil Bupati Bogor Syafruddin Dwi Aprianto kembali melantik 15 orang pejabat eselon 3 dan 4 di lingkup pemerintah Kabupaten Bogor. Informasi lengkapnya usai jeda, saudara tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara, Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto resmi melantik pejabat eselon 3 dan juga 4 di lingkup pemerintah Kabupaten Bogor. Syafruddin juga berpesan agar para pejabat yang baru saja dilantik untuk bisa meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto kembali melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat eselon 3 dan eselon 4 di lingkup pemerintah Kabupaten Bungo. Pelantikan 15 orang pejabat eselon 3 dan eselon 4 tersebut digelar di ruang pola kantor Bupati Bungo. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto mengatakan, promosi dan juga rotasi dalam sebuah jabatan merupakan hal yang lumrah yang juga harus dijalani seorang PNS dalam perjalanan karirnya. Tak hanya itu saja, promosi dan juga rotasi juga merupakan salah satu bentuk penyegaran dalam sebuah organisasi pemerintahan. Syafruddin Dwi Aprianto berpesan agar para pejabat yang dilantik untuk meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat. Kembali kita, pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan
pelantikan dan juga sekaligus pengambilan sumpah beberapa pejabat administrator. Tadi ada camat, sekam, juga lurah dan juga kepala seksi. Ini lanjutan dari kemarin. Nah, kita berharap mudah-mudahan seluruh pejabat yang ada hari ini segera beradaptasi dengan tempat yang baru, memahami visi misi dan punya kontribusi untuk mempercepat pencapaian visi misi Bunga Maju Sejahtera 2025 ini. Dan juga kita berharap mereka semua bisa membangun tim yang solid di masing-masing instansinya. Ini menjadi penting karena kami sampaikan kita tidak bisa kerja sendirian, harus bersinergi kolaborasi dengan pihak. Syafruddin Dwi Aprianto juga mengajak seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo untuk terus menjaga kekompakan dan silaturahmi sehingga terwujud ruang lingkup kerja yang nyaman bagi seluruh pegawai. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara PJ Bupati Tebo Aspan secara simbolis menyerahkan surat keputusan kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K lulusan tahun 2023. Aspan berpesan P3K yang telah menerima surat keputusan kerja agar dapat bekerja dengan baik dan sesuai aturan. Bertempat di Aula Utama Kantor Bupati Tebo, PJ Bupati Tebo Aspan menyerahkan surat keputusan kerja kepada ratusan P3K lulusan tahun 2023. Aspan mengatakan penerimaan P3K tahun 2023 menempuh proses yang cukup panjang agar kuota yang diajukan sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kabupaten Tebo. Dalam penerimaan P3K, pemerintah daerah harus menyesuaikan dengan kesanggupan APBD. Sebagai abdi masyarakat, P3K yang telah menerima surat keputusan kerja diharapkan agar dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan aturan. Karena kita dari pemerintah daerah sudah siapkan segala sesuatunya dan insya Allah APBD Kabupaten sudah menyediakan alokasi anggaran untuk mereka terhitung 1 April 2024 ini. Pada mereka diserahkan SK-nya hari ini. Di 2024 ini seluruh Indonesia juga mendapatkan formasi penerimaan ASN ini yang cukup besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Kemarin disampaikan oleh Menpan untuk pegawai perjanjian kerja, tenaga kesehatan ada lebih kurang 100, kemudian tenaga teknis lebih kurang 100, kemudian tenaga fungsional guru 200 2024 ini akan kita lakukan seleksi kembali. Sama seperti tahun sebelumnya, pada tahun ini pemerintah Kabupaten Tebo kembali mengajukan penerimaan P3K dan CPNS kepada pemerintah pusat. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Kapasitas sampah di Kota Bangko mencapai 40-45 ton per harinya. Tonase sampah itu tak hanya berasal dari rumah tangga saja, tapi juga dari pasar. Didampingi Kadis Lingkungan Hidup Merangin Syafrani, PJ Bupati Merangin Mukti meninjau tempat pembuangan akhir atau TPA sampah di Desa Langling, Kecamatan Bangko. Mukti mengatakan dirinya sengaja datang ke TPA tersebut untuk bisa melihat langsung berapa banyak kapasitas sampah setiap harinya dan juga bagaimana proses pengolahannya. Di TPA sampah tersebut, Mukti menghitung mobil pengangkut sampah yang masuk. Mobil yang masuk ke lokasi akan ditimbang terlebih dahulu muatan sampahnya sebelum dibuang ke TPA. Satu mobil pengangkut sampah berisi muatan sekitar 7,5 ton hingga 8 ton. Berdasarkan data tim TPA, kapasitas sampah di Kota Bangko setiap harinya mencapai 40 hingga 45 ton. Jumlah tonase tersebut berasal dari sampah rumah tangga dan pasar. Jadi kita ingin proses dari hulu sampai hilir ini harus teratur. Karena sampah ini ya menjadi masalah. Sehari saja sampah kita ini berantakan, itu mengakibatkan pertama kota kita kotor, kemudian kesehatan juga terganggu, ya, terganggu. Oleh karena itu melalui Dinas LH Pak Kadis, ya kita berharap betul agar ini betul-betul ditata. Kalau sampah bervariasi gitu, ada yang 40 ton, ada yang 45 ton, itu yang sampai dari TPS ke TPA gitu. Itu yang di dalam Kota Bangko gitu. Untuk kapasitas penampungan kita sendiri di sini bagaimana? Kalau penampungan di TPA tidak terbatas gitu. Kita punya lahan TPA itu, TPA ini hampir 15 hektar gitu. Jadi berapa ton pun per hari kita siap menerima dari TPS ke TPA gitu.
Mukti meminta proses pengangkutan sampah harus terus terjaga sehingga dapat menciptakan kebersihan dan juga kenyamanan kota. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi, melaporkan. Gubernur Al-Haris bagikan sembako untuk 1.238 petugas kebersihan di Kota Jambi. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami saudara dalam segmen Serba-Serbi Ramadan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris membagikan bantuan sembako untuk 1.238 petugas kebersihan di Kota Jambi. Kebersihan dan kenyamanan daerah akan sulit diwujudkan tanpa peran petugas kebersihan. Gubernur Jambi Al-Haris membagikan bantuan sembako untuk 1.238 orang petugas kebersihan yang berada di bawah kendali Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan di Pendopo Baru, Rumah Dinas Jabatan Gubernur Jambi pada Jumat sore. Al-Haris mengatakan petugas kebersihan memiliki peran yang sangat penting untuk bisa menjaga kebersihan daerah. Tanpa adanya peranan dari petugas kebersihan, pemerintah daerah akan sulit untuk bisa mewujudkan kebersihan dan kenyamanan kota bebas dari sampah. Al-Haris menekankan pembagian sembako yang bersumber dari dana pribadi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap petugas kebersihan jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kota yang bagus untuk berinvestasi, ya kan? Karena kota yang bersih itu cermin daripada pemerintahannya. Kalau kotanya kotor, bobrok, nah ini juga cermin dari pemerintahan. Nah, artinya pemerintah tidak peduli dengan kota yang bersih tadi. Nah, maka selaku pemerintah Jambi kami tentu bangga. Kami sangat merasakan bantuan semua petugas kebersihan kita ini. Kalau tidak ada mereka, bayangkan berapa jumlah volume sampah di Kota Jambi tiap harinya. Pada kegiatan itu, Al-Haris menjanjikan akan memberikan hadiah umroh untuk 2 orang petugas kebersihan yang nantinya akan dipilih oleh DLH Kota Jambi. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara PJ Bupati Bahyuni Deliansyah kembali menyalurkan bantuan paket sembako kepada para kaum duafa. Bantuan paket tersebut saudara disalurkan merupakan kerjasama antara pemerintah kabupaten dengan Basnas serta PKK Kabupaten Muaro Jambi. Didampingi Ketua TPPKK Faradila Zahara, Bahyuni Deliansyah kembali menyalurkan bantuan paket sembako kepada kaum duafa di sejumlah desa dalam Kecamatan Jambi luar kota. Bahyuni Deliansyah mengatakan, selain untuk bisa bersilaturahmi, kegiatan sosial tersebut juga dilakukan untuk bisa mengetahui langsung permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melakukan berbagai macam kegiatan sosial, salah satunya berbagi dengan masyarakat yang kurang mampu. Bantuan paket sembako yang disalurkan merupakan kerjasama antara pemerintah kabupaten dengan Basnas serta PKK Muaro Jambi. Saya juga minta kepada seluruh kepala SKPD kita sama-sama melihat di mana watak kita yang kurang mampu, untuk itu kita beri bantuan. Dan saya punya cita-cita ke depan program pemerintah yaitu tidak menelantarkan kaum duafa dan anak yatim, dan kita harus bisa memberikan masa depan. Itu tujuan saya. Ketua Basnas Muaro Jambi Kasmadi mengatakan kegiatan kali ini merupakan bentuk kepedulian kepada kaum duafa. Bantuan yang diberikan tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi yang menerimanya. Bentuk peduli pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama dengan Basnas Kabupaten Muaro Jambi. Jarang sekali pemerintah daerah atau bupati beserta istrinya untuk menyerahkan secara langsung kepada masyarakat yang kurang. Terima kasih Pak Bupati dan Ibu Bupati. Program sosial berupa penyaluran sembako kepada warga ini akan terus berlanjut di kecamatan lainnya dalam Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Bupati Bungo Mashuri memberikan santunan kepada ratusan anak yatim piatu. Selain untuk bersilaturahmi, kegiatan itu juga dilakukan untuk meningkatkan rasa kepedulian kepada anak yatim piatu.
Bupati Masyuri berbagi kebahagiaan dengan ratusan anak yatim piatu dari setiap kecamatan yang ada dalam Kabupaten Bungo. Kegiatan sosial yang digelar di parkiran Wisma Ali Sudin Rumah Dinas Bupati tersebut berupa pemberian santunan kepada anak yatim. Masyuri mengatakan kegiatan sosial kali ini telah menjadi agenda tahunan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bungo selama bulan suci Ramadan. Selain untuk bisa bersilaturahmi, kegiatan itu juga dilakukan untuk bisa meningkatkan rasa kepedulian kepada anak yatim piatu. Pada tahun ini masing-masing anak yatim piatu diberikan santunan sebesar Rp500.000 serta paket sembako. Sore hari ini seperti biasa kegiatan rutin yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bungo berbuka puasa bersama. Hari ini kita berbuka puasa bersama dengan anak-anak yatim sekaligus santunan bagi anak-anak yatim. Mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul bisa bermanfaat, bisa membantu para anak-anak yatim kita yang ada di Kabupaten Bungo. 100 orang. Kalau untuk santunannya berapa, Pak? Rp500.000 per anak. Pada kegiatan kali itu turut dilakukan buka puasa bersama dan sholat maghrib berjamaah. Bu Kriadi, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, saudara, anggota kepolisian Polres Kerinci juga membagikan takjil berbuka puasa secara gratis kepada masyarakat. Selain untuk bisa berbagi kebahagiaan, kegiatan tersebut juga merupakan ajang silaturahmi antara aparat kepolisian dengan masyarakat. Bulan suci Ramadan 1445 Hijriah banyak dimanfaatkan oleh umat muslim di dunia untuk berbuat kebaikan agar memperoleh pahala serta keberkahan. Salah satu cara untuk meraih keberkahan dan pahala adalah dengan bersedekah, seperti yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Kerinci yang membagikan ratusan paket takjil berbuka puasa secara gratis kepada masyarakat dan para pengguna jalan. Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib mengatakan, selain mengharapkan keberkahan dan pahala, kegiatan pembagian takjil berbuka puasa juga merupakan ajang silaturahmi antara kepolisian Polres Kerinci dengan masyarakat. Pembagian takjil yang dimulai dari pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat tersebut berjalan dengan tertib dan aman. Masyarakat sangat antusias hingga rela mengantri untuk mendapatkan takjil dari Polres Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, saudara, warga binaan di Lapas Kelas 2A Jambi mengisi Ramadan 1445 Hijriah dengan tadarus bersama. Tadarusan ini dilaksanakan selain mendekatkan diri kepada Allah, kegiatan ini juga untuk meningkatkan ketakwaan dan menenangkan jiwa bagi warga binaan. Warga binaan di Lapas Kelas 2A Jambi mengisi bulan suci Ramadan 1445 Hijriah dengan membaca ayat suci Al-Quran atau tadarusan. Kegiatan yang telah dilaksanakan sejak awal bulan Ramadan kali ini diikuti warga binaan dengan penuh hikmat. Secara bergantian, satu persatu warga binaan membacakan ayat suci Al-Quran di Masjid Lapas. Selain untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, kegiatan ini juga untuk bisa meningkatkan ketakwaan dan menenangkan jiwa bagi warga binaan. Kasih Binadik Lapas Kelas 2A Jambi Muhammad Ading Saidi mengatakan, tadarusan ini merupakan kegiatan rutin warga binaan selama bulan Ramadan. Selain tadarusan, para warga binaan diberikan pembinaan keagamaan seperti hafalan Al-Quran dan pembelajaran dakwah. Bulan Ramadan untuk warga binaan, baik dari siang hari maupun malam hari kita laksanakan sesuai dengan program yang sudah diarahkan oleh pimpinan dan jajaran kami di lapas. Yang jelas kegiatan di masjid tentunya dari kegiatan pagi, belajar Al-Quran, kegiatan pesantren Ramadan, ceramah dengan pihak Kemenak, masuk juga kegiatan pada saat malam hari seperti saat ini, yaitu sholat tarawih setiap malam dan tadarus tentunya mengundang juga imam dan penceramah dari penyuluh agama. Diharapkan di bulan suci Ramadan kali ini, para warga binaan dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah, serta bertaubat untuk tidak melakukan aksi kejahatan di kemudian hari. Asar, TVRI Jambi, melaporkan. Bulan suci Ramadan menjadi kesempatan bagi masyarakat muslim untuk bisa meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama. Salah satunya adalah dengan penyaluran paket sembako. Sebagai salah satu wujud kepedulian saat Ramadan, saudara, Bundo Kanduang Provinsi Jambi membagikan sebanyak 500 paket sembako kepada korban yang terdampak banjir.
Bulan suci Ramadan dimanfaatkan masyarakat Muslim untuk mendekatkan rasa kepedulian terhadap sesama. Salah satu wujud kepedulian itu berupa berbagi kebahagiaan dengan masyarakat yang terdampak banjir. Pada puasa Ramadan tahun ini, sebagian masyarakat di Kota Jambi, khususnya di Kelurahan Ulu Gedong, seberang Kota Jambi, mengalami musibah banjir. Musibah banjir yang dialami warga itu menjadi perhatian pengurus Bundo Kanduang Provinsi Jambi. Untuk bisa meringankan beban masyarakat korban banjir, Bundo Kanduang Provinsi Jambi membagikan 500 paket sembako. Dari jumlah 500 paket sembako tersebut, 100 paket diantaranya diberikan kepada warga Ulu Gedong, seberang Kota Jambi dan sekitarnya. Selain di Kota Jambi, paket sembako tersebut juga disalurkan ke warga yang terdampak banjir di pesisir selatan Provinsi Sumatera Barat. Selain paket sembako, pengurus Bundo Kanduang Provinsi Jambi juga memberikan tali asih kepada anak yatim di Kota Jambi. Kegiatan kami setiap tahunnya, sudah hampir 15 tahun kami melakukan ini. Jadi kami hari ini memang kami ada kesempatan untuk ke sini, jadi kami berjanji tadi untuk datang. Jadi untuk setelah ini kami akan ke Sumatera Barat untuk memberikan sembako ini juga ke pesisir selatan dengan paket yang lebih lagi ya, banyak dampak di situ, banyak desa yang terdampak juga banjir bandang. Jadi mudah-mudahan hari ini setelah zuhur kami akan berangkat ke sana. Penyaluran bantuan itu diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak banjir dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan. Bulan Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk memperbanyak amalan ibadah. Salah satunya dengan tadarusan Al-Quran seperti yang dilakukan oleh warga Tunas Budo, Kabupaten Muaro Jambi. Tadarus Al-Quran sebagai syiar untuk menyemarakan Ramadan dan motivasi bagi umat muslim agar semakin rajin membaca Al-Quran dalam keseharian, juga merupakan ibadah yang mulia di bulan suci Ramadan. Seperti di Masjid Baitul Mukharrabin, Desa Tunas Budo, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Mulai dari kalangan remaja hingga orang tua secara bergantian melantunkan ayat suci Al-Quran. Dengan tujuan untuk bisa mendekatkan iman dan ketakwaan kepada Allah, serta mengajarkan kepada generasi muda untuk mencintai Al-Quran. Masjid Baitul Mukharrabin ini aktif melaksanakan pengajian Al-Quran, terutama di bulan Ramadan selesai sholat tarawih, bahkan pada subuh, sudah selesai sholat subuh juga ada pengajian ibu-ibu mengaji Al-Quran secara berjamaah. Tadarus atau membaca Al-Quran di masjid sudah menjadi aktivitas turun-temurun yang dilakukan umat muslim pada bulan suci Ramadan. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, saudara, beragam aktivitas dilakukan masyarakat di saat menunggu waktu berbuka puasa. Salah satunya adalah dengan berkumpul bersama sanak saudara di kawasan wisata Taman Bebean yang berada di kawasan Sultan Taha Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Tidak sedikit dari masyarakat yang ada di Muara Bulian, Kabupaten Batanghari memanfaatkan waktu menjelang berbuka puasa dengan berkumpul bersama teman maupun sanak saudaranya di kawasan wisata Taman Bebean. Meski pengerjaan wisata buatan ini belum rampung 100%, namun lokasi tersebut sudah menjadi pilihan masyarakat sekitar untuk bersantai sembari duduk dan bercerita hingga bersuah foto. Tidak hanya itu saja, di tempat wisata ini juga memiliki ruang terbuka hijau yang sangat tepat untuk kaula muda maupun keluarga menikmati pemandangan sekitar dengan udara segar. Salah seorang pengunjung, Febrian, mengatakan wisata Taman Bebean ini merupakan tempat yang menarik untuk dikunjungi. Selain lokasi yang cukup strategis, areal tersebut juga sangat cocok sebagai tujuan ngabuburit. Ini lagi duduk-duduk bang menjelang buko kan. Nah, kalian nengok nih banyak tempat wisata baru gitu. Lalu kayak sekarang nih bang, suasananya memang lagi rasunan suasana Ramadan itu bang. Banyak yang remaja-remaja nih yang bawa kawan-kawan ngumpul-ngumpul nampak ini kan bang. Kalau untuk wisata yang sekarang nih banyak lah bang, ini nggak ada kelompok tapi banyak yang belum selesai nih.
Selain Taman Bebean, pedestrian Tapa Malenggang kini juga cukup banyak diminati masyarakat untuk bisa menikmati suasana sore hari sembari berjalan kaki guna mengisi kekosongan waktu selama bulan suci Ramadan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup dalam Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya, saya Anastasia Laga. Dan saya Fida Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.